meninggalkan dunia untuk mengikuti Tuhan, atau hidup dalam Tuhan untuk berkarya di dunia? Yang benar. Ulangi ya pertanyaannya. Meninggalkan dunia untuk mengikuti Tuhan, atau hidup dalam Tuhan untuk berkarya di dunia? Yang mana? Oke, pintar. Hidup dalam Tuhan untuk berkarya di dunia. Jadi jangan sampai kita belajar agama seolah-olah menjadi anti dunia. Makanya banyak yang anti dunia belajar agama. Seolah-olah kita disuruh meninggalkan dunia untuk melayani Tuhan. Tidak, kita datang ke dunia untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, berkarya di dunia. Bahasa leluhur kita adalah memayu hayuning bawono. Ikut mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Jadi kalau begitu, yang soleh itu yang meninggalkan dunia dan melayani Tuhan, atau yang hidup dalam Tuhan berkarya di dunia. Itu sebaik-baiknya manusia, kata Nabi. Jujur ya Bapak Ibu, kalau ada orang yang sibuk ngurusi dunia, Bapak Ibu senang? Kasihan. Dia ngurusi dunia terus. Kapan ibadahnya? Karena dia sempitkan ibadah itu seolah-olah kalau dia sudah jadi aktivis masjid walaupun tidak berkarya apa-apa. Ingat ya, kita datang ke dunia untuk ikut memperbaiki dunia, membawa sifat-sifat Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan itu dipakai untuk berkarya di semesta ini. Dia yang maha cerdas, jadilah orang cerdas, berkarya dengan kecerdasan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia maha pengasih, adopsi sifat pengasihnya, berkarya di semesta dengan sifat cinta kasihnya. Itu yang disebut dengan sebaik-baiknya manusia. Ketukar gak selama ini? Kalau ada orang tiap hari tahajud, gak kerja-kerja, soleh apa salah? Yang benar aja. Harusnya membawa sifat-sifat Tuhan untuk berkarya di semesta ini. Makanya Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia yang berguna bagi manusia lain. Pertanyaan berikutnya, masa lalu dan masa depan atau masa kini? Yang benar. Oke, coba dicek. Ada yang cemas gak sekarang? Enggak, bagus. Berarti hadir di sini ya. Ada yang sedih gak sekarang? Coba ingat-ingat orang yang pernah menyakiti di masa lalu. Coba ingat-ingat sekali lagi. Enggak lagi ya? Oke. Coba pernah punya pengalaman gak? Begitu ingat kejadian masa lalu, ingat orang-orangnya, betul gak? Ingat peristiwanya, sakit hati gak? Itu orang bodoh itu. Orang bodoh itu. Hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Oke, bagus ya. Percaya akan kehidupan kekal atau sadar akan kehidupan kekal? Yang benar. Percaya akan kehidupan kekal atau sadar akan kehidupan kekal? Memang bisa membedakan? Ya itu, kalian tuh suka ngejawab ngasal aja. Yang percaya akan kehidupan kekal percaya aja. Tapi tidak sadar dan melupakan saat ini. Makanya orang yang kayak gitu hidupnya kapan? Nanti. Gak apa-apa, kita mah di dunia sengsara juga. Kita mah nanti, bagiannya di sana. Itu orang yang percaya akan kehidupan kekal, melupakan saat ini. Makanya tebogana naon. Padahal sederhana saja. Besok itu ditentukan oleh hari ini. Setuju? Besok tergantung hari ini. Kualitas kita hidup besok tergantung kualitas kita saat ini. Setuju? Oke. Makanya yang bagus itu bukan percaya akan kehidupan kekal, tapi sadar akan kehidupan kekal. Karena kehidupan ini kekal, sadar. Tidak boleh menciptakan karma buruk. Karena setiap karma buruk akan dituai lagi dalam kehidupan yang kekal dan tidak ada akhirnya. Makanya orang yang sadar akan kehidupan kekal tidak mungkin melakukan tindakan yang buruk. Apalagi berpikir buruk, merasa buruk, berkata buruk pun tidak pernah. Gitu gak Bapak Ibu?
Gitu apa tidak? Kok lemas? Nah, mulai tidak jujur nih. Bertemu Tuhan setelah kematian atau bertemu Tuhan dalam kehidupan? Nah, itu sesuai dengan ayatnya. Waman kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang tidak melihat di dunia, tidak akan melihat di akhirat dan jalannya lebih sesat. Kan akhirat itu ditentukan oleh dunia. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Tapi kita selama ini meyakini yang mana? Yang mana yo? Nyampe nggak berita Isra Mi'raj sama kita kalau Nabi Muhammad bertemunya di akhirat? Nyampe nggak? Gak nyampe. Kalau Nabi Muhammad bertemu Tuhan setelah mati, nyampe nggak berita pertemuan beliau dengan Tuhan pada kita? Mikir dong. Lanjut. Manusia yang mengalami pengalaman spiritual atau makhluk spiritual yang mengalami pengalaman manusia? Agak panjang nih ya. Ini mikir. Katanya kalau orang sedang berpuasa itu cerdas, ya. Makanya ada kuesioner khusus. Pagi ini ada kuesioner, ngetes kecerdasan sebetulnya untuk nguji benar nggak puasanya. Manusia yang mengalami pengalaman spiritual atau makhluk spiritual yang mengalami pengalaman manusia? Yes. Jadi aslinya kita ini bukan manusia yang sedang mengejar-ngejar spiritual, bukan. Bukan manusia yang sedang mengejar-ngejar cahaya Tuhan, bukan. Aslinya kita ini adalah makhluk spiritual, makhluk langit yang sedang dikaryakan di bumi. Makanya harusnya kita semua itu membawa sifat-sifat langit dong ke bumi ini. Bukan makhluk bumi yang sedang mengejar langit kita itu. Aslinya kita tuh makhluk langit yang sedang dikaryakan di bumi. Makanya semua sifat-sifat langit dari alam-alam yang tinggi, alam-alamnya luhur, harusnya itu dipakai di sini. Saya tuh kadang-kadang ngeri ya. Saya suka menyaksikan di lembaga. Ya saya ini kan mantan PNS. Saya menyaksikan orang itu sekarang ya, kalau mengambil yang bukan haknya itu malah dianggap sebagai berkah. Kan ada, seneng ya ditempatkan di tempat basah. Rancucut atuh. Betul nggak? Rancucut bahasa apa ya? Ditempatkan di tempat yang lebih bersih gitu, peluang korupsinya kecil, malah sedih, kering gitu. Makanya saya alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah terjebak memburu jabatan. Dulu waktu saya PNS dulu, tidak tertarik itu basah kering. Ya hak saya ya gaji saya. Kan sekarang ada teman, seneng itu. Sampai syukuran ya, karena dipindahkan ke tempat basah. Atau basah teuing mah tenggelam ya, bahaya. Gitu nggak kalian? Seneng nggak dipindahkan dari tempat basah ke tempat kering? Seneng apa tidak? Tidak tuh. Memang mental ya korupsi itu. Saya alhamdulillah Pak gak pernah korupsi. Kayak Ari Akang damal di mana? Alhamdulillah teu damal di mana-mana. Kantos jantan pejabat, alhamdulillah can pernah ngajabat nanaon gitu. Percaya nggak dia tidak korupsi? Hah? Percaya? Belum teruji. Kalau dia tidak korupsi,
karena dia pernah di jabatan yang memiliki peluang untuk korupsi, saya percaya dia tidak bermental korupsi. Pernah di situ. Arija yang belum pernah di situ kemudian tidak korupsi, palingenan. Pasti nggak dia tidak bermental korupsi? Belum tentu. Siapa tahu ya, kalau ditempatkan di situ paling. Lanjut, mendidik anak kaya atau mendidik anak bahagia? Nih kalian nih udah mulai ngasal nih. Mendidik anak kaya atau mendidik anak bahagia? Jawabannya yang mana? Kalau gitu saya tanya, memang jelek itu kalau anak kaya? Saya kasih tahu, lihat semuanya. Kalau kita mendidik anak untuk kaya, dia akan menghargai sesuatu dengan uang. Dia akan kehilangan kesempatan untuk menilai sesuatu dari sisi nilainya. Tapi kalau kita mendidik anak bahagia, dia akan menghargai nilai ketimbang harga. Nih contoh, kalau Bapak Ibu lihat mobil mewah, apa yang terpikir oleh Bapak Ibu? Wah, mahal? Ini hasil pendidikan kaya. Tapi kalau lihat mobil mewah, wih, karya yang luar biasa, mengagumkan. Kayak nyaman dipakainya. Hebat ya orang yang bisa menciptakan mobil ini. Kayaknya saya nanti bisa pakai mobil ini. Dia gak peduli soal uang. Tapi dia menghargai nilai. Kira-kira Bapak Ibu selama ini menghargai nilai atau berfokus pada uang? Tahu saya. Makanya kalian itu kalau ditagih marah kan? Ditagih cicilan sepeda motor marah. Orang yang menghargai nilai, sepeda motor saya bikin sendiri gak bisa. Berapa ribu orang yang terlibat menciptakan sepeda motor, siapa yang menciptakan bannya, mesinnya, knalpotnya, betul nggak? Rangkanya, lampunya, listriknya, akinya, wah hebat ya. Ini karya yang luar biasa, dibangun oleh orang-orang yang soleh, yang datang ke dunia membawa sifat-sifat Tuhan untuk berkarya di semesta ini. Cicilan saya ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai yang ada pada sepeda motor ini. Makanya saya tidak membayar cicilan, tapi saya mengapresiasi orang-orang yang sudah menciptakan sepeda motor ini. Orang yang kayak gitu, besok ganti sepeda motornya jadi mobil. Mau begitu? Ya sebetulnya gampang ya, berkelimpahan itu gampang. Stop berdoa mengajukan permintaan kepada Tuhan, stop. Karena siapapun yang mengajukan permintaan adalah orang yang belum merasa diberi. Mulai sekarang, jadikan doanya, saya akui Tuhan, semua berkah yang kau berikan kepadaku luar biasa. Maka hanya syukur yang bisa melipat gandakan doa kita. Makanya mulai sekarang doa bukan permintaan, tapi doa adalah pengakuan betapa cinta kasih Allah pada saya luar biasa. Coba begitu, praktekkan nanti. Hasilnya luar biasa. Nyaris hidup itu gratis. Dan berkelimpahan. Ini masih kuesioner. Makanan sebagai obat atau obat sebagai makanan? Silakan dikeluarkan isi tasnya. Keluarkan isi tasnya, keluarkan. Makanan sebagai obat atau obat sebagai makanan? Yang benar. Kalian mau makan mikir dulu, ini makanan ini jadi nutrisi gak bagi saya? Kalau saya makan bermanfaat gak buat saya? Nilai gizinya apa ya di makanan ini? Betul gak? Apakah bisa meregenerasi sel tubuh saya? Gitu gak kalau kalian makan? Enggak.
Pokoknya asal ada di piring, mau minyaknya segimana, makan aja. Berikutnya sedap. Akibatnya apa? Sakit. Setelah sakit akhirnya apa? Nyari obat. Makanya di tasnya itu obat. Obat jadi rutinitas, jadi harian. Akibatnya apa? Obat jadi makanan. Saya pengen meriksa sebetulnya tas kalian itu. Enggak ya? Ada obat sakit kepala? Mah? Cara rangke? Minyak angin? Jadi gampang ya, kalau orang belajar agamanya benar, sudah sampai pada tingkatkan kesadaran, gampang. Enggak usah diperiksa. Ya, pakai CCTV, sholat malamnya berapa, enggak usah. Periksa tasnya. Gampang. Gampang banget. Kalau di tasnya segala obat, juga apotek, berarti ada yang salah. Nanti mau saya tunjukkan ya di akhir kajian ini. Kira-kira Bapak Ibu sudah belajar agamanya udah sampai di kesadaran belum? Ciri orang yang belajar agama di kesadaran sehat lahir batin. Gampang kok lihatnya. Gampang. Kenapa? Riset neuroscience mengatakan kalau orang spiritualnya sehat, pasti tubuhnya sehat. Kalau orang spiritualnya sehat, pertama yang sehat adalah tubuh intuisinya. Kalau orang spiritual sehat, yang kedua yang sehat adalah tubuh mentalnya. Mentalnya, pikiran sadarnya, bawah sadarnya sehat. Yang ketiga, kalau orang spiritualnya sehat, tubuh energinya sehat. Semua cakra-cakra energi, dari cakra mahkota sampai cakra bawah, semuanya sehat. Aliran energi tubuhnya sehat. Cerdas, energetik. Dari mata juga kelihatan. Lambat. Dikasih pertanyaan, nanya lagi, naon tadi teh? Gampang dari situ. Ya. Nah, ciri orang tubuh spiritualnya sehat, satu tubuh intuisinya sehat. Intuisi. Intuisi itu adalah apa kata hatinya menjadi pembimbing yang pasti. Hidup itu, suaranya tegas. Maaf ya, saya kalau mau ditanya judul nih sama tim, Rabu ini judulnya apa? Saya tidak bisa memberikan jawaban saat itu. Kalau saya mikir, apa ya judulnya? Gak kepikiran. Karena saya tidak tahu kebutuhan Bapak Ibu, apalagi yang di rumah ini puluhan ribu. Saya tidak tahu kebutuhan mereka itu apa. Tapi sang pemilik semesta lewat intuisi saya mengerti semua kebutuhan kita semua. Bahkan judul itu kadang-kadang saya lagi mohon maaf. Saya lagi tidak berpikir apa-apa. Lagi pipis misalnya. Set. Lagi BAB. Set. Mohon maaf. Justru pada saat kita berada di gelombang beta, di gelombang alfa, gelombang theta. Saat kita terhindar dari kecenderungan untuk berpikir di gelombang beta, di situ intuisi hidup melampaui pikiran. Atau saya sedang olahraga. Biasanya saya mendengarkan musik, kemudian saya pejamkan mata, saya treadmill, tahu-tahu udah nit, udah 7 kilo tuh. Udah basah aja semua. Itu baru saya lagi buka kaos kaki, set itu judul itu. Dan hebatnya kalau dari intuisi, judulnya tuh gak pernah sama. Tapi kalau dari pikiran, karena kita yang memproduksi judul itu, aduh kemarin apa ya judulnya? Saya harus melihat catatan judul yang kemarin. Repot kan? Saya selalu mengatakan, saya pastikan judul hari ini pasti berbeda dengan yang kemarin. Kenapa? Karena kesadaran saya hari ini bukan kesadaran yang kemarin. Intuisi saya hari ini bukan intuisi yang kemarin. Hadirin, makanya kalau sehat spiritual, sehat intuisi. Sehat intuisi, sehat mental. Sehat mental, energi di tubuh kita mengalir dengan deras. Tidak ada sumbatan energi. Itu yang menyebabkan tubuh fisik kita juga menjadi sehat. Mau begitu?
Apa yang perlu disehatkan? Tubuh spiritualnya. Kalau itu sasaran utama untuk belajar, keren. Daya ibu cara rangkel. Saya suka perhatikan ya, kalian tuh habis gini duduk berdiri itu suka susah ya. Nah, itu berarti sakit sebetulnya itu, tubuh itu. Ya, tetapi sakitnya bukan hanya di fisik. Oke, makanan sebagai obat atau obat sebagai makanan? Jawab sekali lagi. Oke, mulai saat ini kalau mau makan pikirkan dulu. Apakah makanan ini sesuai dengan golongan darah saya? Apakah makanan ini akan jadi nutrisi bagi saya atau menjadi racun bagi tubuh saya? Bapak Ibu, saya kalau makan sembarangan kemudian mencret, aduh saya minta maafnya berulang-ulang tuh sama perut. Berulang-ulang minta maafnya. Karena nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan saat kita BAB, apa yang keluar itu memberikan sinyal. Kalau yang keluarnya terlalu encer, masalah. Ada yang salah makan kita. Kalau yang keluarnya begitu pluk, ngambang, terlalu banyak minyak. Rapat masaknya lebih kecil daripada rapat masak air. Begitu pluk ke bawah, itu agak lumayan. Kadar minyak berkurang, berarti makan sudah bagus. Kan suka ada tuh di tempat-tempat istirahat, perhatikan warna air kencing Anda. Kan gitu. Jika keruh, kuning, berarti Anda kurang minum. Bening, berarti minum Anda sudah. Suka begitu kan? Suka diperhatikan? Ya Allah. Jadi kalian kalau pipis itu pipis saja. Oh udah. Hebat ya. Terus bagaimana sinyal-sinyal dari ilahi ini mau kita tangkap kalau begitu? Ya, oke. Berjalan cepat atau berjalan jauh? Ulangi, berjalan cepat atau berjalan jauh? Kalian tuh tidak bisa membedakan ya, tapi ngejawab ya. Berjalan cepat itu egois sendiri. Kalau berjalan jauh biasanya bareng-bareng. Peduli pada orang lain. Coba, kalau berjalan jauh biasanya rame-rame gak kerasa. Dan kalau rame-rame itu berjalan jauh gak kerasa, bukan? Iya. Ini soal sikap mental sebetulnya. Oke. Sudah kuesionernya. Masuk ke sini. Ini yang saya sering ulang-ulang di Al-Quran. Ini Quran surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu. Siapamu di sini? Siapamu di sini? Ya, saya. Ayo bilang, siapamu di sini? Saya. Mana kitabmu? Pertama yang lahir aja, tubuh. Baca. Di sini tuh ada pesan. Bayangkan, tubuh kita ini punya 100 triliun sel. Setiap satu sel itu punya satu DNA. Dalam satu DNA ada 3 miliar data. Jadi tubuh kita ini punya 3 miliar kali 100 triliun. Silahkan kalikan sendiri. Ngeheng itu kalkulatormu itu. Itu data yang ada di tubuh kita ini yang harus dibaca. Sekarang boro-boro yang mikro, yang makro saja. Makro, rambut buat apa? Di kepala aja ada mata, ada telinga. Di telinga aja bentuknya telinga kok begini ya. Ada anak telinganya buat apa? Pernah gak nanya? Bingung saya. Bisa ya hidup kayak gitu? Jadi yang terdekat dengan kita aja sampai sekarang gak kenal. Yang lahir aja gak kenal, itu yang makro. Apalagi yang mikro. Apalagi yang batin pada diri kita. Apalagi jiwa kita. Apalagi ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Enggak kenal sampai sekarang. Bingung saya. Mau dari mana kita mulai menata kehidupan ini? Ulangi Bapak Ibu. Jadi yang harus dibaca tuh kitab siapa? Kitab siapa? Kitabmu. Iqra kitabaka. Itu dulu kamu baca. Itu dulu kata Allah. Perhatikan.
Allah bilang, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang sudah menemukan kebesaranku pada dirinya, maka dia sudah menemukan kebenaranku. Makanya Allah bilang, kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai juru hisabmu. Juri. Kita tuh jadi juri buat diri kita sendiri. Ketika tangan sakit, tanya pada dirimu. Ini tangan dipakai apa? Kenapa sakit? Dari mana sumber sakitnya? Jangan fokus dulu pada obat, tapi fokus dulu pada penyebab itu sakit dari mana. Gitu gak Bapak Ibu? Enggak kan? Aduh. Ini umur sudah 60, 70. Apa kabar? Sibuk ya? Sibuk ya? Milarian naon atau ibu teh? Milarian teh aya? Saking sibuknya mencari yang tidak ada, sampai kita lupa pada yang ada. Itulah keserakahan. Ini tubuh Bapak Ibu. Ternyata tubuh kita ini dengan tubuh semesta itu tidak terpisah. Semua unsur-unsur yang ada di semesta ada dalam diri kita. Di semesta ada matahari, di sini ada matahari. Di semesta ada bulan, di sini ada bulan. Di semesta ada bintang-bintang, di sini ada bintang-bintang. Di sana ada air, di sini ada air. Di sana ada udara, di sini ada udara. Di sana ada tanah, di sini ada tanah. Di sana ada ruang kosong, di sini ada ruang kosong. Tubuh kita ini sebetulnya sangat simetri dengan semesta yang tanpa batas. Bapak Ibu ingat, ini tubuh segede-gede gini dari mana asalnya? Dari makanan bukan? Sadar itu dari makanan? Makanya kalau mau makan itu bilang sama makanan, hei makanan, setelah kamu disantap, kamu akan jadi dagingku, akan menjadi tulangku, akan menjadi darahku, kamu akan menjadi diriku. Berani gak makan yang gak karu-karuan? Berani gak makan yang punya hak orang lain? Saya kalau mau makan harus clear. Bukan sekedar halal, tapi harus baik. Gak bisa. Demi penghormatan pada tubuh ini, makanan yang dimasukkan ke sini harus pasti. Nilai gizinya, nutrisinya. Maaf, bukan berarti saya sok-sok sehat, bukan. Tapi itu adalah penghormatan buat tubuh. Siapa yang dihormati, tubuh atau Allah? Kita menghormati Dia, sang pemilik tubuh ini.